Berjerkeli, sebuah cermin sihir kuno yang dibeli nenek buyut dari seorang wanita Gipsy. Hilde Molenac terbangun di kamar loteng rumah Kapten tua di luar Lillison. Dia melihat selintas ke arah jam. Kini baru jam 6, tapi langit sudah terang. Cahaya matahari pagi menerangi kamar itu. Dia turun dari tempat tidur dan pergi ke jendela. Di tengah jalan, dia berhenti di dekat meja dan menyobek satu halaman kalendernya. Khamis, 14 Juni 1990. Dia meremas halaman kertas itu dan melemparnya ke keranjang sampah. Jumaat, 15 Juni 1990. Bunyi kalender itu sekarang berkilau ke arahnya. Sejak Januari lalu, dia telah menuliskan ulang tahun ke-15 di halaman ini. Dia merasa benar-benar istimewa mencapai usia 15 tahun pada tanggal 15. Ini tidak akan pernah terjadi lagi. 15. Bukankah ini hari pertama dalam kehidupannya sebagai orang dewasa? Dia tidak bisa kembali begitu saja ke tempat tidur. Lagi pula itu adalah hari terakhir sekolah sebelum liburan musim panas. Murid-murid harus datang ke gereja pada jam 1. Dan lebih-lebih lagi, seminggu lagi ayah sudah akan tiba dari Lebanon. Dia telah berjanji akan ada di rumah pada pertengahan musim panas. Hilde berdiri di dekat jendela dan memandang keluar ke arah taman. Lalu turun ke dok di belakang rumah perahu merah yang kecil itu. Perahu motor belum dikeluarkan selama musim panas, tapi perahu dayung tua itu telah diikatkan ke dok. Dia harus ingat untuk mengeluarkan air darinya setelah turun hujan lebat semalam. Ketika dia sedang menatap keluar ke arah teluk kecil, dia ingat saat sebagai seorang gadis kecil berusia 6 tahun, dia menaiki perahu dayung dan mendayung menuju teluk sendirian. Dia melompat keluar dan hanya itulah yang dapat dilakukannya untuk dapat mencapai tepian air. Basah kuyup, dia berusaha melangkah menembus pagar belukar yang lebat. Ketika dia berdiri di taman menatap rumah, ibunya berlari mendatanginya. Perahu dan kedua dayung itu dibiarkan mengambang di teluk. Dia masih memimpikan perahu itu kadang-kadang hanyut sendiri, dibiarkan hilang. Itu merupakan pengalaman yang memalukan. Taman itu tidak terlalu subur dan juga tidak terlalu terurus. Taman itu luas dan menjadi milik Hilde. Sebuah pohon apel yang sudah dimakan cuaca dan beberapa semak buah-buahan yang praktis sudah gundul, tetap berdiri merana dihantam badai musim dingin yang hebat. Seluncuran tua berdiri di lapangan rumput antara bebatuan granit dan belukar. Kelihatannya sangat menyedihkan di bawah sinar pagi yang terang. Dan semakin menyedihkan kerana bantal-bantalnya sudah dibawa masuk. Ibu mungkin telah bergegas larut malam kemarin dan menyelamatkan bantal-bantal tersebut dari kucuran air hujan. Ada pohon birkin di mana-mana di sekeliling taman yang luas itu, separuh melindunginya, paling tidak, dari hujan badai paling buruk yang turun mendadak. Karena adanya pohon-pohon itulah, rumah tersebut dinamakan Berjerkeli lebih dari 100 tahun yang lalu. Kakek buyut Hilde telah membangun rumah itu beberapa tahun sebelum pergantian abad ini. Dia adalah seorang kapten di salah satu kapal layar bertiang tinggi. Ada banyak orang yang masih terus menyebut rumah itu rumah sang kapten. Pagi itu taman masih menampakkan tanda-tanda hujan lebat yang tiba-tiba turun larut malam kemarin. Hilde terbangun beberapa kali akibat gelegar halilintar. Tapi hari ini tidak ada awan di langit. Segala sesuatu terasa segar setelah badai musim panas seperti itu. Cuaca sangat panas dan kering selama beberapa minggu sebelumnya dan ujung dedaunan pohon-pohon birkin telah mulai berubah kuning.
Kini seakan-akan seluruh dunia telah dicuci bersih menjadi baru kembali. Tampaknya, bahkan masa kanak-kanaknya sendiri terhapus oleh badai itu. Memang, sakit benar rasanya ketika kuncup musim semi mengembang. Bukankah ada seorang penyair Swedia yang pernah mengucapkan sesuatu semacam itu? Atau apakah dia seorang Finlandia? Hilde berdiri di depan cermin berat dari kuningan yang tergantung di dinding di atas peti laci nenek. Cantikkah dia? Bagaimanapun, dia tidak jelek. Mungkin dia ada di tengah-tengahnya. Dia memiliki rambut panjang yang indah. Hilde selalu berharap rambutnya dapat menjadi sedikit lebih terang atau sedikit lebih gelap. Warna antara ini menjengkelkan. Tapi bagusnya, rambut itu berombak lembut. Banyak temannya berjuang keras untuk mengeriting rambut mereka sedikit saja, tapi rambut Hilde aslinya memang sudah keriting. Ciri positif lainnya, pikirnya, adalah matanya yang hijau tua. Apakah mata itu benar-benar hijau? Bibi dan pamannya sering berkata begitu ketika mereka membungkuk untuk menatapnya. Hilde menimbang-nimbang apakah bayangan yang sedang dipandanginya di kaca itu milik seorang gadis atau seorang wanita muda. Dia memutuskan tidak dua-duanya. Badannya mungkin sudah mulai membentuk badan wanita, tapi wajah itu mengingatkannya akan buah apel yang belum masak. Ada sesuatu mengenai cermin tua ini yang selalu membuat Hilde memikirkan ayahnya. Cermin itu pernah digantungkan di studio. Studio yang terletak di atas rumah perahu adalah gabungan dari perpustakaan, bengkel kerja penulis dan tempat istirahat ayahnya. Albert, sebagaimana Hilde memanggilnya ketika dia berada di rumah, selalu ingin menulis sesuatu yang penting. Suatu kali dia pernah mencoba menulis novel, tapi novel itu tidak pernah selesai. Kadang-kadang dia menulis beberapa puisi dan huraian mengenai kepulauan yang diterbitkan dalam sebuah jurnal nasional. Hilde merasa sangat bangga setiap kali dia melihat nama ayahnya tercetak, Albert Ney. Nama itu mempunyai arti tertentu di Lillison. Nama kakek buyutnya juga Albert. Bertahun-tahun yang lalu, ayahnya pernah berkelakar tentang ketidakmampuan seseorang untuk mengedipkan kedua mata pada bayangannya sendiri pada saat yang sama, kecuali di cermin kuningan ini. Itu merupakan perkecualian sebab cermin itu adalah cermin sihir yang dibeli nenek buyut dari seorang wanita Gipsy tak lama setelah perkahwinannya. Hilde telah berkali-kali mencoba, tapi melihat bayangan kita berkedip dengan kedua mata itu sama sulitnya dengan lari dari bayangan sendiri. Pada akhirnya, dia diberi pusaka keluarga yang sudah kuno untuk disimpan. Selama bertahun-tahun dia berusaha untuk menguasai keterampilan yang mustahil itu. Tidak mengherankan, dia termenung-menung hari ini. Dan bukannya tidak wajar kalau dia sibuk dengan dirinya sendiri. 15 tahun. Kebetulan dia melihat selintas pada meja di samping tempat tidurnya. Ada sebuah bungkusan besar di sana. Bungkusnya indah berwarna biru dan diikat dengan pita sutra merah. Itu pasti hadiah ulang tahun. Mungkinkah ini hadiah itu, hadiah besar dari ayah yang telah begitu ketat dirahasiakan? Ayah telah memberikan banyak sekali isyarat sama-sama dalam kartu-kartu yang dikirimnya dari Lebanon. Tapi ayah telah menerapkan batasan ketat pada dirinya sendiri. Hadiah itu adalah sesuatu yang semakin lama semakin besar, tulis ayah. Selanjutnya dia mengatakan sesuatu tentang seorang gadis yang akan segera ditemuinya, dan bahawa dia mengirimkan salinan dari seluruh kartu yang dikirimkannya padanya. Hilde telah berusaha mendesak ibunya untuk mengartikan isyarat-isyarat tersebut, tapi wanita itu pun tidak tahu apa maksudnya.
Isyarat paling awal adalah bahawa hadiah itu barangkali dapat dinikmati bersama orang-orang lain. Jadi tidak sia-sia juga dia bekerja untuk PBB. Ayahnya berharap PBB bisa menjadi semacam pemerintahan dunia yang baik. Semoga saja PBB suatu hari nanti mampu menyatukan seluruh umat manusia, tulisnya dalam salah satu kartu pos. Apakah dia diperbolehkan membuka bungkusan itu sebelum ibunya datang ke kamar menyanyikan lagu selamat ulang tahun dengan membawa kuih kering dan bendera Norwegia? Tentunya itulah sebabnya hadiah itu ditaruh di sana. Dia berjalan diam-diam melintasi ruangan dan mengangkat bungkusan tersebut. Berat sekali. Dia menemukan pesannya untuk Hilde pada hari ulang tahunnya yang ke-15 dari ayah. Dia duduk di tempat tidur dan dengan hati-hati melepaskan ikatan pita sutra merah. Lalu dia membuka kertas biru itu. Itu adalah sebuah map besar. Inikah hadiahnya? Inikah hadiah ulang tahun ke-15 yang begitu dihebohkan? Hadiah yang semakin lama semakin besar itu, yang dapat dinikmati bersama orang-orang lain. Dengan sekilas pandang, Hilde tahu bahawa map itu dipenuhi halaman-halaman ketikan. Dia mengenalinya sebagai hasil ketikan dari mesin ketik ayahnya, yang dibawanya serta ke Lebanon. Apakah dia telah menulis satu buku penuh untuknya? Pada halaman pertama, dengan huruf-huruf besar yang ditulis tangan, tertera judulnya Dunia Sophie. Agak lebih ke bawah di halaman itu ada 2 baris puisi yang diketik. Pencerahan sejati bagi manusia adalah seperti matahari menyinari bumi. NFS Grundtvig. Hilde membuka halaman berikutnya, iaitu permulaan dari bab pertama. Judulnya adalah Taman Firdaus. Dia naik ke tempat tidur, duduk dengan nyaman, meletakkan map itu di atas lututnya, dan mulai membaca. Sophie Amundsen sedang dalam perjalanan pulang dari sekolah. Dia telah menempuh paruh pertama perjalanannya bersama Joanna. Mereka membicarakan robot. Joanna beranggapan otak manusia itu seperti komputer yang sangat canggih. Sophie tidak terlalu sepakat. Tentunya manusia bukan sekadar sepotong perangkat keras. Hilde meneruskan membaca, lupa akan semua yang lain, bahkan lupa bahawa saat ini adalah hari ulang tahunnya. Dari waktu ke waktu selintas pikiran menyusup di antara baris-baris yang sedang dibacanya. Apakah ayah telah menulis sebuah buku? Apakah dia akhirnya mulai menggarap novel penting dan menyelesaikannya di Lebanon? Dia telah sering mengeluh bahawa jalannya waktu terasa sangat lambat di bagian dunia itu. Ayah Sophie berada jauh dari rumah pula. Barangkali dialah gadis yang akan dikenal Hilde. Hanya dengan membangkitkan perasaan mendalam bahawa suatu hari orang pasti mati, maka dia dapat menghargai betapa senangnya dia bisa hidup. Dari mana datangnya dunia? Pada suatu titik, sesuatu pasti muncul dari ketiadaan. Tapi apakah itu mungkin? Tidakkah itu sama mustahilnya dengan gagasan bahawa dunia itu selalu ada? Hilde terus membaca dan membaca. Dengan terheran-heran, dia membaca tentang Sophie Amundsen yang menerima sebuah kartu pos dari Lebanon. Hilde Molernek, D.A. Sophie Amundsen, 3 Clover Close. Hilde sayang, selamat ulang tahun ke-15. Karena aku yakin kamu akan mengerti, aku ingin memberimu sebuah hadiah yang dapat membantumu berkembang. Maafkan aku telah mengirimkan kartu ini ke alamat Sophie. Itu adalah cara yang paling mudah. Salam sayang dari ayah. Badut itu. Hilde tahu ayahnya memang banyak akal, tapi hari ini dia benar-benar telah mengejutkannya. Bukannya mengikatkan kartu pada bungkusan itu, dia menuliskannya di dalam buku. Tapi kasihan Sophie.
Dia pasti bingung sekali. Mengapa seorang ayah mengirimkan sebuah kartu ulang tahun ke alamat Sophie sedangkan sudah jelas sekali bahawa kartu tersebut ditujukan ke tempat lain? Ayah macam apa yang mahu memperdaya putrinya sendiri lewat sebuah kartu ulang tahun yang dengan sengaja dikirimkan ke sembarang alamat? Bagaimana mungkin itu merupakan jalan termudah? Dan di atas semua itu, bagaimana dia diharapkan dapat melacak si Hilde ini? Tidak, bagaimana dia bisa? Hilde membalik beberapa halaman dan mulai membaca bab kedua, Topi Pesulap. Dengan segera dia sampai pada surat panjang yang telah ditulis oleh seorang misterius kepada Sophie. Ketertarikan pada pertanyaan, mengapa kita berada di sini bukanlah ketertarikan sambil lalu, seperti mengoleksi perangko. Orang-orang yang mengajukan pertanyaan semacam itu ikut serta dalam suatu perdebatan yang telah berlangsung selama manusia hidup di atas planet ini. Sophie benar-benar kecapean, begitu pula Hilde. Ayah bukan hanya telah menulis sebuah buku untuk hari ulang tahunnya yang ke-15, dia menulis sebuah buku yang aneh dan mengagumkan. Ringkasnya, seekor kelinci ditarik keluar dari topi pesulap. Kerana ia adalah kelinci yang amat sangat besar, tipuannya perlu dipelajari selama ribuan tahun. Semua makhluk dilahirkan di ujung setiap lembar bulu kelinci yang lembut. Mereka berada dalam posisi untuk mempertanyakan kemustahilan tipuan itu. Namun, ketika mereka bertambah umur, mereka sibuk menyelusup semakin dalam ke balik bulu-bulu itu. Dan di situlah mereka tinggal. Sophie bukan satu-satunya orang yang merasa dia telah sampai pada titik di mana dia menemukan dirinya sendiri berada di tempat yang nyaman di balik bulu kelinci itu. Hari ini adalah hari ulang tahun Hilde yang ke-15 dan dia mempunyai perasaan bahawa sudah tiba waktunya untuk memutuskan jalan mana yang akan dipilih untuk dilaluinya. Dia membaca tentang para filosof alam Yunani. Hilde tahu bahawa ayahnya tertarik pada filsafat. Dia telah menulis sebuah artikel di koran dan mengusulkan agar filsafat dijadikan mata pelajaran sekolah regular. Judul artikel itu adalah Mengapa Filsafat Harus Menjadi Bagian Kurikulum Sekolah. Dia bahkan telah mengangkat masalah itu pada suatu pertemuan guru, orang tua di kelas Hilde. Hilde merasa hal itu sungguh memalukan. Dia melihat jam. Kini jam 7:30. Mungkin setengah jam lagi ibunya akan datang dengan nampan sarapan. Syukurlah, sebab saat ini dia sedang keasyikan dengan Sophie dan seluruh pertanyaan filosofis itu. Dia membaca bab berjudul Demokritus. Pertama-tama, Sophie mendapatkan pertanyaan untuk dipikirkan, mengapa Lego merupakan mainan paling cerdik di dunia. Lalu, dia menemukan sebuah amplop coklat besar di kotak suratnya. Demokritus setuju dengan para pendahulunya bahawa perubahan-perubahan alam tidak mungkin disebabkan oleh segala sesuatu sesungguhnya berubah. Oleh kerana itu, dia beranggapan bahawa segala sesuatu dibuat dari balok-balok tak terlihat yang sangat kecil, yang masing-masing kekal dan abadi. Demokritus menamakan unit-unit terkecil ini atom. Hilde merasa marah ketika Sophie menemukan selendang sutera merah di bawah tempat tidurnya. Jadi di sanalah benda itu. Tapi bagaimana sebuah selendang dapat hilang begitu saja ke dalam sebuah cerita? Itu pasti berada di suatu tempat. Bab mengenai Sokrates dimulai dengan Sophie membaca sesuatu tentang batalion PBB Norwegia di Lebanon dari koran. Khas ayah, dia begitu prihatin kerana orang-orang di Norwegia tidak cukup tertarik pada tugas penjaga perdamaian yang dijalankan oleh pasukan PBB. Jika tidak ada yang tertarik,
pastilah Sophie juga. Dengan cara itu, dia dapat menuliskannya ke dalam ceritanya dan mendapat perhatian dari media. Mahu tak mahu dia tersenyum ketika membaca NB lagi dalam surat sang filosof kepada Sophie. Jika kamu menemukan selembar selendang sutera merah di suatu tempat, tolong simpan baik-baik. Kadang-kadang milik pribadi suka tercampur-campur, terutama di sekolah dan tempat-tempat semacam itu, dan ini adalah sebuah kursus filsafat. Hilde mendengar langkah kaki ibunya di tangga. Sebelum dia mengetuk pintu, Hilde telah mulai membaca tentang Sophie yang menemukan video Athena di sarang rahasianya. Selamat ulang tahun, ibunya mulai menyanyi di tengah jalan ke tangga. Masuklah, kata Hilde, di tengah cerita tentang sang filosof yang sedang berbicara dengan Sophie dari Akropolis. Dia kelihatan nyaris persis dengan ayah Hilde dengan janggut hitam yang dipotong rapi dan baret biru. Selamat ulang tahun Hilde, taruh di situ saja. Tidakkah kamu akan pergi ke? Ibu dapat melihat aku sedang membaca. Bayangkan, kamu genap 15 tahun. Pernahkah ibu ke Athena? Tidak, mengapa kamu bertanya? Sungguh menakjubkan bahawa kuil-kuil kuno itu masih berdiri. Sesungguhnya kuil-kuil itu sudah berusia 2,500 tahun. Ngomong-ngomong, yang terbesar adalah yang dinamakan Istana Perawan. Sudahkah kamu buka hadiah dari ayah? Hadiah apa? Kamu harus melihat ke atas sekarang Hilde. Kamu benar-benar linglung. Hilde membiarkan map itu meluncur jatuh ke pangkuannya. Ibunya berdiri di samping tempat tidur sambil memegang nampan. Di atasnya ada lilin-lilin yang telah dinyalakan, dada gulung mentega dengan selada udang dan soda. Juga ada sebuah bungkusan kecil. Ibunya berdiri kikuk sambil memegang nampan kedua tangan dan sebuah bendera di bawah salah satu lengannya. Oh, terima kasih, Bu. Ibu baik sekali, tapi aku benar-benar sibuk. Kamu tidak harus berangkat sekolah sebelum jam 1. Baru sekaranglah Hilde ingat di mana dia berada, dan ibunya meletakkan nampan di atas meja di samping tempat tidur. Maaf Bu, aku benar-benar terhanyut di sini. Memangnya ayah menulis apa Hilde? Aku sama bingungnya dengan kamu. Sulit mendapatkan penjelasan yang masuk akal darinya selama beberapa bulan belakangan ini. Karena beberapa alasan, Hilde merasa malu. Oh, ini hanya sebuah cerita. Ia cerita sejarah filsafat atau sesuatu semacam itu. Tidakkah kamu akan membuka kado dariku? Hilde tidak ingin bersikap kurang ajar. Maka dia segera membuka hadiah dari ibunya. Itu sebuah gelang emas. Indah sekali Bu, terima kasih banyak. Hilde bangkit dari tempat tidur dan memeluk ibunya. Mereka duduk berbincang-bincang sebentar. Lalu Hilde berkata, aku harus kembali membaca buku itu. Saat ini dia sedang berdiri di puncak Akropolis. Siapa itu? Aku tidak tahu. Tidak juga Sophie. Inilah masalahnya. Nah, aku harus pergi bekerja. Jangan lupa untuk makan sesuatu. Bajumu ada di gantungan di bawah. Akhirnya, ibunya berlalu menuruni tangga. Begitu pula guru filsafat Sophie. Dia menuruni undak-undakan di Akropolis dan berdiri di atas bebatuan Areopagos sebelum muncul lagi tak lama kemudian di alun-alun kuno Athena. Hilde gemetar ketika bangunan-bangunan kuno itu tiba-tiba bangkit dari reruntuhan. Salah satu gagasan kesayangan ayahnya adalah mendorong seluruh negara di Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk bekerja sama membangun kembali tiruan yang persis sama dengan alun-alun Athena.
Tempat itu akan menjadi forum diskusi filsafat dan juga pembicaraan perlucutan senjata. Dia merasa bahawa proyek raksasa semacam itu akan dapat melahirkan persatuan dunia. Bagaimanapun, kita telah berhasil membangun pengeboran minyak dan menerbangkan roket sampai ke bulan. Lalu Hilde membaca tentang Plato. Jiwa rindu untuk terbang pulang dengan sayap-sayap cinta menuju dunia ide. Ia ingin dibebaskan dari rantai badan. Sophie telah merayap keluar lewat pagar tanaman dan mengikuti Hermes, tapi anjing itu berhasil melarikan diri darinya. Setelah membaca tentang Plato, dia masuk semakin jauh ke dalam hutan dan sampai ke gubuk merah di dekat danau kecil. Di dalamnya tergantung lukisan tentang berjekeli. Dari perincian gambarannya, jelas yang dimaksudkannya adalah berjekeli yang ditempati Hilde. Tapi di situ juga terdapat sebuah potret seorang pria bernama Berkeley. Betapa anehnya. Hilde meletakkan map yang berat itu di atas tempat tidur dan berjalan ke rak buku dan mencari-carinya di dalam ensiklopedi 3 jilid yang diberikan padanya pada hari ulang tahunnya yang ke-14. Ini dia Berkeley. Berkeley, George, tahun 1685 hingga tahun 1753. Filosof Inggris, uskup dari Cloyne. Menyangkal keberadaan dunia material di luar pikiran manusia. Persepsi-persepsi indera kita berasal dari Tuhan. Karya utama, A Tract Concerning the Principles of Human Knowledge, tahun 1710. Ya, itu jelas aneh. Hilde berdiri sambil berfikir-fikir selama beberapa detik sebelum kembali ke tempat tidur dan mengambil map itu lagi. Memang, ayahnya lah yang telah menggantungkan kedua lukisan itu di dinding. Mungkinkah ada hubungan lain selain kesamaan nama? Berkeley adalah seorang filosof yang menyangkal keberadaan dunia material di luar pikiran manusia. Itu jelas sangat aneh, orang harus mengakui itu. Tapi tidak mudah pula untuk membuktikan kekeliruan pernyataan itu. Mengenai Sophie, itu cocok sekali. Bagaimanapun, ayah Hilde lah yang bertanggungjawab atas persepsi inderanya. Ya, dia akan tahu lebih banyak jika dia terus membaca. Hilde mendongak dari mapnya dan tersenyum ketika dia sampai pada cerita di mana Sophie menemukan bayangan seorang gadis yang berkedip dengan kedua matanya. Seakan-akan gadis lain itu berkedip pada Sophie untuk mengatakan, "Aku dapat melihatmu, Sophie. Aku di sini, di sisi lain." Sophie menemukan dompet hijau di gubuk itu pula dengan uang dan segalanya. Bagaimana benda itu bisa sampai di sana? Tidak masuk akal. Selama 1 atau 2 detik, Hilde benar-benar merasa yakin bahawa Sophie telah menemukannya. Tapi kemudian, dia berusaha untuk membayangkan bagaimana segala sesuatunya tampak di mata Sophie. Itu pasti benar-benar tak dapat dimengerti dan luar biasa. Untuk pertama kalinya, Hilde merasakan keinginan kuat untuk bertemu muka dengan Sophie. Dia ingin menceritakan kepadanya kebenaran sejati dari seluruh masalah ini. Tapi kini, Sophie harus keluar dari gubuk sebelum dia tertangkap basah. Perahu itu hanyut ke tengah danau, tentu saja. Ayahnya tidak dapat menahan diri untuk mengingatkannya akan cerita lama itu. Hilde meneguk soda dan menggigit dada gulungnya sementara membaca surat tentang Aristoteles yang sangat teliti, yang telah mengecam teori-teori Plato. Aristoteles mengemukakan bahawa tidak ada sesuatu pun di dalam kesedaran yang belum pernah dialami oleh indera. Plato sebelumnya mengatakan bahawa tidak ada sesuatu pun di dunia alam ini yang sebelumnya tidak ada dulu di dunia ide. Aristoteles berpendapat bahawa dengan begitu,
Plato menggandakan jumlah benda-benda. Hilde tidak tahu bahawa Aristoteles lah yang menemukan permainan binatang, sayuran atau barang tambang. Aristoteles ingin melakukan pembersihan besar-besaran dalam kamar alam. Dia ingin membuktikan bahawa segala sesuatu di alam termasuk dalam kategori dan subkategori yang berbeza-beza. Ketika dia membaca tentang pandangan Aristoteles terhadap kaum wanita, dia merasa sangat jengkel dan kecewa. Bayangkan seorang filosof yang begitu cemerlang tapi sekaligus juga sangat tolol. Aristoteles telah mengilhami Sophie untuk membersihkan kamarnya sendiri. Dan di sana, bersama dengan semua barang lainnya, dia menemukan sebuah kaos kaki putih yang hilang dari lemari dinding Hilde sebulan yang lalu. Sophie memasukkan semua kertas yang telah didapatkannya dari Alberto ke dalam sebuah penjilid cincin. Semuanya ada 50 halaman. Di pihak Hilde, dia telah sampai pada halaman 124. Tapi itu kerana dia juga mendapatkan penjelasan tentang Sophie di awal cerita mengenai surat-surat yang diterimanya dari Alberto Knox. Bab selanjutnya diberi judul Hellenisme. Pertama-tama, Sophie menemukan sebuah kartu pos dengan gambar jeep PBB. Kartu itu dicap Batalion PBB, 15 Juni. Salah satu dari kartu-kartu untuk Hilde yang telah dimasukkan ayahnya ke dalam cerita dan bukannya dikirimkan lewat pos. Hilde sayang, kukira kamu masih merayakan ulang tahunmu yang ke-15. Atau apakah sekarang sudah lewat sehari? Bagaimanapun, hadiah-hadiah untukmu takkan berubah. Hadiah itu akan awet seumur hidup. Tapi aku ingin mengucapkan selamat ulang tahun sekali lagi. Barangkali kamu mengerti sekarang mengapa aku mengirimkan kartu-kartu itu kepada Sophie. Aku yakin dia akan menyampaikannya padamu. NB, Ibu bilang kamu kehilangan dompetmu. Kamu mungkin akan bisa mendapatkan kembali kartu pelajarmu sebelum sekolah tutup untuk liburan musim panas. Sayang selalu dari ayah. Lumayan. Itu membuatnya lebih kaya 150 crown. Barangkali ayah menyangka bahawa sebuah hadiah buatan sendiri saja tidak cukup. Jadi ternyata tanggal 15 Juni adalah hari ulang tahun Sophie juga. Tapi kalender Sophie hanya sampai pada pertengahan Mei. Itu pasti ketika ayahnya menulis bab ini. Dan dia menuliskan mundur tanggal pada kartu selamat ulang tahun untuk Hilde. Tapi kasihan sekali Sophie, yang berlari menuju pasar swalayan untuk menemui Joanna. Siapakah Hilde? Bagaimana ayahnya menganggap sudah semestinya Sophie menemukannya? Bagaimanapun, dia sungguh tidak berperasaan kerana mengirimkan kartu-kartu itu kepada Sophie dan bukannya mengalamatkannya langsung kepada putrinya. Hilde, seperti juga Sophie, merasa melayang-layang di angkasa ketika dia membaca tentang Plotinus. Maksudku, segala sesuatu menyimpan sepercik misteri ilahi. Kita melihatnya berkilau dalam sekuntum bunga matahari ataupun bunga melati. Kita semakin merasakan misteri yang tak terselami ini pada seekor kupu-kupu yang terbang dari satu dahan ke dahan lain atau pada seekor ikan mas yang berenang dalam sebuah mangkuk. Tapi kita paling dekat dengan Tuhan dalam jiwa kita. Hanya di sana kita dapat menjadi satu dengan misteri terbesar kehidupan. Sesungguhnya, jarang sekali kita dapat merasakan bahawa kita sendirilah misteri itu. Inilah bagian paling memusingkan yang telah dibaca Hilde hingga saat ini. Tapi itu juga yang paling sederhana. Segala sesuatu itu satu, dan yang satu ini adalah misteri ilahi yang juga dimiliki oleh setiap orang lain. Sesungguhnya ini bukan sesuatu yang perlu kita percayai. Itu memang demikian,
pikir Hilde. Jadi setiap orang dapat menafsirkan apa yang mereka suka menyangkut kata ilahi. Dengan cepat dia beralih ke bab berikutnya. Sophie dan Joanna pergi berkhemah pada malam hari sebelum Hari Nasional tanggal 17 Mei. Mereka berusaha masuk ke gubuk Sang Mayor. Hilde belum banyak membaca halaman-halaman itu ketika dia menyingkirkan selimut dengan marah dan mulai berjalan naik turun tangga dengan menggenggam map itu di tangannya. Jelas ini adalah tipuan paling kurang ejar yang pernah didengarnya. Di dalam gubuk kecil di tengah hutan itu, ayahnya membiarkan kedua gadis itu menemukan salinan-salinan dari semua kartu yang telah dikirimkannya kepada Hilde dalam 2 minggu pertama bulan Mei. Dan salinan-salinan itu sungguh nyata. Hilde telah membaca kata-kata yang persis sama itu berulang-ulang. Dia ingat setiap patah kata. Hilde sayang, aku sekarang hampir meledak kerana rahasia yang kusimpan untuk ulang tahunmu, sehingga aku harus menahan diriku beberapa kali sehari agar tidak menelepon ke rumah dan membocorkan rencana. Rahasia ini terus tumbuh dan tumbuh. Dan seperti kamu tahu, jika sesuatu bertambah besar dan makin besar, akan sulit sekali untuk menyimpannya sendiri. Sophie mendapatkan pelajaran baru dari Alberto, iaitu mengenai bangsa Yahudi dan Yunani serta kedua kebudayaan besar itu. Hilde senang sekali memperoleh pemandangan umum yang luas tentang sejarah ini. Dia tidak pernah mempelajari hal semacam ini di sekolah. Mereka hanya memberi kita perincian dan perincian lagi. Kini dia dapat melihat Yesus dengan pandangan yang sama sekali baru. Dia senang kutipan dari Van Gogh. Barang siapa tidak dapat belajar dari masa 3000 tahun, berarti dia tidak memanfaatkan akalnya. Bab berikutnya dimulai dengan sebuah kartu yang memukul jendela dapur Sophie. Itu adalah kartu ulang tahun yang baru untuk Hilde, tentu saja. Hilde sayang, aku tidak tahu apakah sekarang masih hari ulang tahunmu ketika kamu membaca kartu ini. Kuharap begitu, atau setidak-tidaknya belum terlalu banyak hari yang telah lewat. 1-2 minggu bagi Sophie tidak harus berarti selama itu bagi kita. Aku akan pulang pada pertengahan musim panas agar kita dapat duduk bersama selama berjam-jam di peluncur, memandang ke laut lepas. Banyak sekali yang akan kita bicarakan. Lalu Alberto menelepon Sophie, dan inilah pertama kalinya dia mendengar suaranya. Anda membuatnya kedengaran seperti perang. Aku lebih suka menyebutnya pertempuran kehendak. Kita harus menarik perhatian Hilde dan menariknya ke pihak kita sebelum ayahnya pulang ke Lillison. Dan kemudian, Sophie bertemu dengan Alberto Knox yang menyamar sebagai seorang biarawan abad pertengahan di gereja batu dari abad ke-12. Oh, tidak, gereja. Hilde melihat jam. Jam 1:15. Dia telah lupa waktu. Mungkin tidak terlalu menjadi soal kalau dia bolos sekolah di hari ulang tahunnya. Tapi itu berarti teman-teman sekelasnya tidak dapat merayakannya bersamanya. Oh, ya, masih banyak teman lain yang akan mendoakan kebahagiaannya. Segera dia mendapati dirinya menerima khutbah panjang. Alberto tidak menghadapi kesulitan menghayati peranan sebagai seorang biarawan abad pertengahan. Ketika dia membaca tentang bagaimana Sophia menampakkan diri di hadapan Hildegard dalam suatu penampakan, sekali lagi dia mencari-cari di ensiklopedia. Tapi kali ini dia tidak menemukan apa-apa tentang kedua wanita itu. Khas sekali. Begitu masalahnya menyangkut kaum wanita atau sesuatu yang ada kaitannya dengan kaum wanita, ensiklopedia hampir sama informasinya dengan sebuah kawah di bulan.
Apakah seluruh karya itu disensor oleh Perhimpunan bagi Perlindungan Kaum Pria? Hildegard dari Bingen adalah seorang pengkhotbah, penulis, doktor, ahli botani, dan ahli ilmu alam. Barangkali dialah contoh dari kenyataan bahawa kaum wanita seringkali lebih praktis, bahkan lebih ilmiah di abad pertengahan. Tapi tidak ada sepatah kata pun tentangnya di dalam ensiklopedia. Betapa memalukan. Hildegard tidak pernah mengetahui bahawa Tuhan mempunyai sisi kewanitaan atau watak keibuan. Namanya adalah Sophia, jelas, tapi namanya pun tidak tercatat dalam sejarah. Yang paling dekat dapat ditemukannya di ensiklopedia adalah entry mengenai gereja Santa Sofia di Konstantinopel, kini Istanbul, yang dinamai Hagia Sophia, yang berarti kebijaksanaan suci. Tapi tidak ada sesuatu pun mengenainya yang menunjukkan sifat perempuan, itu sensor namanya. Bagaimanapun, memang benar bahawa Sophie telah menampakkan dirinya di hadapan Hildegard. Dia membayangkan seorang gadis berambut lurus. Ketika Sophie tiba di rumah setelah melewatkan sebagian waktu paginya di gereja Santo Mary, dia berdiri di depan cermin kuningan yang dibawanya pulang dari gubuk di tengah hutan. Dia mengamati garis-garis tajam wajahnya sendiri yang pucat dan dibingkai dengan rambutnya yang menyebalkan itu, yang tidak bisa mengikuti gaya manapun kecuali gaya alamiah. Tapi di belakang wajah itu ada bayangan seorang gadis lain. Tiba-tiba, gadis lain itu mulai mengedipkan kedua matanya dengan cepat, seakan-akan untuk memberi tanda bahawa dia benar-benar ada di sana. Bayangan itu hanya muncul beberapa detik, lalu lenyap. Sudah berapa kali Hildegard berdiri di depan cermin seperti itu seakan-akan dia sedang mencari-cari seseorang di balik kaca tersebut. Tapi bagaimana ayahnya dapat mengetahui hal itu? Bukankah itu juga wanita berambut gelap yang telah dicari-carinya? Nenek buyut telah membelinya dari seorang wanita Gipsy. Hildegard merasa kedua tangannya gemetar ketika sedang memegang buku itu. Dia mempunyai perasaan bahawa Sophie benar-benar ada di suatu tempat, di sisi lain. Kini, Sophie bermimpi tentang Hildegard dan berjekeli. Hildegard tidak dapat melihat atau mendengarnya, tapi kemudian Sophie menemukan salib emas Hildegard di atas dok. Dan salib itu dengan inisial nama Hildegard dan semua tanda yang lain ditemukan di tempat tidur Sophie ketika dia bangun setelah mimpinya itu. Hildegard memaksa dirinya untuk berfikir keras. Tentunya dia juga tidak kehilangan salibnya. Dia pergi ke lemarinya dan mengeluarkan kotak perhiasannya. Salib itu, yang diterimanya sebagai hadiah pembaptisan dari neneknya, tidak ada di sana. Dia benar-benar telah kehilangannya. Baiklah, tapi bagaimana ayahnya dapat mengetahuinya padahal dia sendiri tidak tahu? Dan ada lagi yang lain. Sophie jelas bermimpi bahawa ayah Hildegard pulang dari Lebanon. Tapi itu masih seminggu yang lalu sebelum hal itu terjadi. Apakah impian Sophie merupakan ramalan? Apakah yang dimaksudkan ayahnya bahawa ketika dia pulang, Sophie, entah bagaimana, ada di sana? Ayah telah menulis bahawa Hildegard akan mendapatkan seorang teman baru. Dalam suatu penampakan sesaat yang sangat jelas, Hildegard tahu bahawa Sophie itu lebih dari sekadar kertas dan tinta, dia benar-benar ada. Zaman pencerahan. Dari cara jarum dibuat hingga cara meriam ditemukan. Hildegard baru saja memulai bab mengenai Renaissance ketika dia mendengar ibunya masuk dari pintu depan. Dia melihat jam. Kini jam 4 sore. Ibu berlari menaiki tangga dan membuka pintu kamar Hildegard. Kamu tidak pergi ke gereja. Pergi. Tapi apa yang kamu kenakan? Apa yang ku pakai sekarang?
baju malammu. Gereja itu adalah sebuah gereja batu kuno dari abad pertengahan. Dia membiarkan map itu jatuh ke pangkuannya dan mendongak ke arah ibunya. Aku lupa waktu, Bu. Maaf, aku sedang membaca sesuatu yang amat sangat menarik. Mahu tak mahu ibunya tersenyum. Ini buku sihir, tambah Hilde. Okey, selamat ulang tahun sekali lagi, Hilde. Hei, aku tidak tahu apakah aku dapat menerima ucapan seperti itu lagi. Tapi aku belum mengucapkannya. Aku hanya akan beristirahat sebentar. Nanti aku akan menyiapkan makan malam istimewa. Aku berusaha untuk mendapatkan strawberry. Okey, aku akan terus membaca. Sophie sedang mengikuti Hermes melewati kota. Di aula rumah Alberto, dia menemukan kartu lain dari Lebanon. Ini pun bertanggal 15 Juni. Hilde mulai memahami sistem tanggal-tanggal itu. Kartu-kartu yang diberi tanggal sebelum 15 Juni merupakan salinan kartu-kartu yang telah diterima Hilde dari ayahnya. Tapi yang diberi tanggal hari ini baru sampai ke tangan Hilde untuk pertama kalinya lewat tulisan di map itu. Hilde sayang, kini Sophie mendatangi rumah sang filosof. Dia akan segera berusia 15 tahun, tapi kamu sudah 15 tahun kemarin. Atau apakah itu hari ini, Hilde? Jika itu hari ini, pastilah sudah terlambat. Tapi jam kita tidak selalu cocok. Hilde membaca bagaimana Alberto memberi tahu Sophie tentang Renaissance dan ilmu pengetahuan baru, para tokoh rasionalis abad ke-17 dan para empirisis Inggris. Dia terlompat setiap kali menemukan kartu baru atau ucapan selamat ulang tahun yang disusupkan ayahnya ke dalam cerita. Ayah membuatnya jatuh dari buku latihan Sophie, muncul di kulit pisang, dan menyembunyikannya di dalam program komputer. Tanpa usaha sedikit pun, dia dapat membuat Alberto keselip lidah dan memanggil Sophie Hilde. Lebih parah lagi, dia membuat Hermes mengucapkan, "Selamat ulang tahun, Hilde." Hilde setuju dengan Alberto bahawa ayahnya sudah melangkah agak terlalu jauh, dengan membandingkan dirinya dengan Tuhan dan Yang Maha Kuasa. Tapi siapakah yang sesungguhnya disetujuinya? Bukankah itu ayahnya yang memasukkan kata-kata mencela atau mencela diri ke dalam mulut Alberto? Dia memutuskan bahawa perbandingan dengan Tuhan itu bagaimanapun tidak begitu berlebihan. Ayahnya memang seperti Tuhan yang Maha Kuasa bagi dunia Sophie. Ketika Alberto sampai pada Berkeley, Hilde setidak-tidaknya sama terpesonanya dengan Sophie. Apa yang akan terjadi sekarang? Ada berbagai tanda bahawa sesuatu yang istimewa akan terjadi, begitu mereka sampai pada filosof tersebut yang telah menyangkal keberadaan dunia material di luar kesadaran manusia. Bab itu dimulai dengan Alberto dan Sophie berdiri di jendela, melihat pesawat terbang kecil dengan panji-panji panjang bertuliskan "Selamat Ulang Tahun" melambai-lambai di belakangnya. Pada saat yang sama, awan gelap mulai menyelimuti kota. Jadi ada atau tiada, bukanlah satu-satunya pertanyaan. Pertanyaan lainnya adalah siapa kita ini? Apakah kita benar-benar manusia yang terdiri dari daging dan darah? Apakah dunia kita terdiri dari benda-benda nyata atau apakah kita dikelilingi oleh pikiran? Tidaklah terlalu mengherankan bahawa Sophie mulai menggigit-gigit kukunya. Menggigit kuku tidak pernah menjadi kebiasaan buruk Hilde, tapi saat ini dia tidak begitu senang dengan dirinya sendiri. Lalu akhirnya semua jadi terbuka, bagi kita, bagimu dan bagiku, kehendak atau roh yang merupakan penyebab dari segala sesuatu di dalam sesuatu ini bisa jadi adalah ayah Hilde. Apakah anda mengatakan bahawa dia telah menjadi seperti Tuhan bagi kita?
Terus terang saja, ya. Dia mestinya malu pada dirinya sendiri. Bagaimana dengan Hilde sendiri? Dia seorang malaikat, Sophie. Hilde adalah yang didatangi ruh ini. Dengan perkataan itu, Sophie menjauhkan diri dari Alberto dan lari keluar menembus badai. Mungkinkah itu badai yang sama yang melanda berjerkeli kemarin malam, beberapa jam setelah Sophie lari melintasi kota? Sementara dia berlari, satu pikiran terus berputar-putar di kepalanya. Besok adalah hari ulang tahunku. Bukankah sangat menyakitkan menyadari bahawa hidup hanyalah mimpi sehari sebelum hari ulang tahunmu yang ke-15? Itu seperti mimpi memenangi uang 1 juta dan kemudian terbangun tepat sebelum kamu menerima uang itu. Sophie berlari melintasi lapangan bermain. Beberapa menit kemudian, dia melihat seseorang berlari mendatanginya. Itu adalah ibunya. Langit berkali-kali dihantam halilintar. Ketika mereka bertemu, ibu Sophie memeluknya. Apa yang sedang menimpa kita, gadis kecil? Aku tidak tahu, Sophie tersedu. Ini seperti mimpi buruk. Hilde merasakan air matanya mulai mengalir. Ada atau tiada itulah pertanyaannya. Dia melemparkan map itu ke ujung tempat tidur dan berdiri. Dia berjalan bolak-balik melintasi lantai. Akhirnya, dia berhenti di depan cermin kuningan. Dia tetap berdiri di situ sampai ibunya datang dan mengatakan makan malam telah siap. Ketika Hilde mendengar ketukan di pintu, dia tidak tahu berapa lama dia telah berdiri di sana. Tapi dia yakin, dia benar-benar yakin, bahawa bayangan dirinya telah berkedip dengan kedua matanya. Dia berusaha menampilkan dirinya sebagai seorang gadis yang tahu terima kasih di hari ulang tahunnya. Tapi pikirannya ada bersama Sophie dan Alberto sepanjang waktu. Bagaimana keadaan mereka sekarang setelah mereka tahu bahawa ayah Hilde lah yang memutuskan segala sesuatu? Meskipun tahu barangkali merupakan istilah yang berlebihan. Sungguh tidak masuk akal mengira mereka mengetahui sesuatu. Bukankah hanya ayahnya yang memungkinkan mereka mengetahui berbagai hal? Toh masalahnya tetap sama, bagaimanapun kamu memandangnya. Begitu Sophie dan Alberto tahu bagaimana segala sesuatunya saling berhubungan, mereka sudah hampir sampai ke ujung jalan. Hilde hampir tersedak makanan ketika tiba-tiba dia menyadari bahawa masalah yang sama juga mungkin berlaku di dunianya sendiri. Orang-orang telah mencapai banyak kemajuan dalam pemahaman mereka akan hukum alam. Dapatkah sejarah berlanjut begitu saja sepanjang masa, begitu potongan terakhir puzzle filsafat dan ilmu pengetahuan jatuh di tempatnya? Bukankah ada hubungan antara perkembangan gagasan dan ilmu pengetahuan di satu pihak, dan pengaruh rumah kaca dan penggundulan hutan di pihak lain? Mungkin tidak berlebihan jika dikatakan bahawa kehausan manusia akan pengetahuan merupakan suatu kejatuhan dari surga. Pertanyaan itu terlalu besar dan mengerikan sehingga Hilde berusaha untuk melupakannya. Mungkin dia akan jauh lebih faham kalau dia membaca lebih lanjut buku ulang tahun dari ayahnya. Happy birthday to you, dendang ibunya ketika mereka selesai menikmati es krim dan stroberi Italia. Sekarang kita akan melakukan apapun yang kamu inginkan. Aku tahu ini terdengar agak gila, tapi yang ingin aku lakukan hanyalah membaca hadiah dari ayah. Ya, selama dia tidak membuatmu benar-benar lupa daratan. Enggaklah ya. Kita dapat makan pizza bersama sambil menonton cerita misteri di televisi. Ya, jika ibu suka. Hilde tiba-tiba memikirkan cara Sophie berbicara dengan ibunya. Mudah-mudahan ayah tidak menuliskan apapun tentang ibu Hilde ke dalam karakter ibu lain.
Hanya untuk meyakinkan, dia memutuskan untuk tidak menyebut-nyebut kelinci putih yang ditarik keluar dari topi pesulap. Setidak-tidaknya, tidak hari ini. Ngomong-ngomong, katanya ketika dia meninggalkan meja, aku tidak dapat menemukan salib emasku di mana pun. Ibunya menatapnya dengan ekspresi kebingungan. Aku menemukannya di dekat dok beberapa minggu yang lalu. Kamu pasti telah menjatuhkannya, anak nakal yang tak pernah rapi. Apakah ibu mengatakannya pada ayah? Coba ku ingat, aku yakin aku mengatakannya. Kalau begitu, di mana salib itu sekarang? Ibunya bangkit dan pergi untuk mengambil kotak perhiasannya sendiri. Hilde mendengar seruan keheranan dari kamar tidur itu. Ibu cepat-cepat kembali ke ruang duduk. Sekarang tampaknya aku tidak dapat menemukannya. Sudah kuduga. Dia memeluk ibunya dan lari naik ke kamarnya sendiri. Akhirnya kini dia dapat meneruskan membaca tentang Sophie dan Alberto. Dia duduk di atas tempat tidur seperti sebelumnya dengan map berat di atas lututnya dan mulai membaca bab selanjutnya. Sophie bangun keesokan harinya ketika ibunya masuk ke kamar itu sambil membawa sebuah nampan penuh dengan hadiah ulang tahun. Dia telah memasang bendera pada sebuah botol soda kosong. Selamat ulang tahun, Sophie. Sophie menghapus kantuk dari matanya. Dia berusaha untuk mengingat apa yang terjadi pada malam sebelumnya. Tapi itu seperti potongan-potongan puzzle. Salah satu potongan itu adalah Alberto, yang lainnya adalah Hilde dan Sang Mayo. Yang ketiga adalah Berkeley, yang keempat berjerkeli. Potongan paling hitam adalah badai hebat itu. Praktis dia sangat terguncang. Ibu mengeringkan tubuh Sophie dengan handuk dan membawanya ke tempat tidur. Ibu memberinya secangkir susu panas dan madu. Dia segera jatuh tertidur. Kukira aku masih hidup, katanya lemah. Tentu saja kamu hidup, dan hari ini kamu berusia 15 tahun. Apakah ibu yakin benar? Yakin sekali. Bukankah seorang ibu tahu kapan satu-satunya anaknya dilahirkan? 15 Juni tahun 1975, jam 1:30, Sophie. Itu adalah saat paling membahagiakan dalam hidupku. Apakah ibu yakin itu semua bukan hanya mimpi? Pasti itu impian yang indah kalau kita bangun dengan dada gulung dan soda serta hadiah-hadiah ulang tahun. Dia meletakkan nampan hadiah di atas kursi dan lenyap dari kamar itu untuk sesaat. Ketika kembali, dia membawa nampan lain dengan dada gulung dan soda. Dia meletakkannya di ujung tempat tidur. Itu adalah tanda bagi ritual pagi ulang tahun tradisional. Dengan dibukanya hadiah-hadiah dan ingatan sentimental ibunya tentang kontraksi pertama yang dirasakannya 15 tahun yang lalu. Hadiah dari ibunya berupa sebuah raket tenis. Sophie tidak pernah bermain tenis, tapi ada banyak lapangan terbuka sejarak beberapa menit berjalan dari Clover Close. Ayahnya telah mengiriminya sebuah radio FM dan TV mini.